Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Adi Agustin dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKM dengan NIM 06051182126005. Di sini saya akan membuat video terkait dengan pembuatan akun LMS, yang mana ini saya sebagai calon seorang guru tentunya harus mempunyai penguasaan terhadap akun LMS itu sendiri, karena teknologi semakin meningkat, tentunya dunia pendidikan juga akan berubah dan akan adanya LMS. Nah, di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan kelas digital atau PKD dengan dosen pengampu Ibu Umi Hotimah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan langsung ke akun saya, Model Cloud. Ini sudah ke akun saya, Zakia Adi Agustin. Nah, di sini saya buat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, perlu diketahui di sini saya mengambil kelas 10 atau fase E ya, kalau sudah dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini pertama-tama sebelum memasuki pembelajaran, saya ada membuat kontrak pembelajaran terlebih dahulu, di mana kontrak pembelajaran ini sungguh sangat dibutuhkan ya, karena ini merupakan kontrak kita dengan peserta didik kita nantinya gitu. Jadi pembelajaran ini dibuat hybrid, yaitu kalau misalkan guru tidak berkesempatan untuk hadir secara luring, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, tapi lebih diprioritaskan secara luring. Jadi kalau misalkan guru tersebut nggak sempat untuk menghadiri kelas secara luring, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Nah, di sini ada kontrak pembelajaran, ada berpakaian sopan ya, mengemukakan pendapat dengan etika dan sopan santun, kehadiran cukup minimal 80%, tepat waktu dan memberi kabar apabila tidak dapat mengikuti pembelajaran, aktif di kelas virtual maupun luring di kelas, mengerjakan tugas UTS secara jujur, hal-hal lain yang belum diatur atau perlunya revisi nanti disampaikan di berikutnya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal di kontrak pembelajaran ini belum diatur, maka akan direvisi atau ditambahkan ya pada pembelajaran berikutnya. Nah, jadi sebelum untuk memasuki pembelajaran, anak-anak atau peserta didik diharapkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Jadi presensi atau daftar kehadiran ini sangat mempengaruhi dari pembelajaran dari peserta didik. Jikalau peserta didik tidak melaksanakan atau tidak melakukan presensi ini, maka kehadirannya dianggap tidak hadir gitu. Jadi sangat penting sekali untuk mengisi dari presensi atau daftar hadir. Nah, di sini kemudian setelah di presensi tadi, di sini ada pertemuan ke-1. Nah, yang mana pertemuan ke-1 ini akan membahas terkait dengan elemen Pancasila ya. Jadi pertemuan 1 dan pertemuan 2 akan membahas terkait dengan elemen Pancasila. Nah, di pertemuan ke-1 ini sebelum mulai pembelajaran, peserta didik menonton dulu terlebih dahulu video pembelajaran yang sudah guru siapkan. Nah, di sini guru sudah menyiapkan video pembelajaran. Gunanya untuk apa video pembelajaran ini? Jadi gunanya supaya ini merangsang peserta didik untuk semangat dalam melaksanakan pembelajaran nantinya. Jadi sangat perlu di awal-awal itu kita memotivasi peserta didik ya, agar semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, selain itu guru selalu mencantumkan modul ajar ya kepada peserta didik di LMS. Jadi sebelum pembelajaran dimulai juga ya, peserta didik sudah membaca modul ajar dan PPT yang sudah Ibu tautkan. Jadi PPT ini berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran gitu. Nah, di sini yang pertama ada modul ajar. Kita buka terlebih dahulu modul ajarnya ya. Nah, di sini modul ajar kurikulum merdeka yang saya buat, Zakia Adi Agustin SMA Negeri 3 Prabu Mulina. Jadi perlu diketahui bahwasanya saya memilih institusi SMA Negeri 3 Prabu Muli. Jadi caknya tuh ya, saya
mengajar di SMA Negeri 3 Prabu Muli, di SMA ya, kelas 10 fase E gitu, elemen Pancasila. Di sini alokasi waktunya 4 kali 45 menit. Jadi 2 kali pertemuan. Di sini bisa dilihat capaian pembelajarannya, di mana capaian pembelajarannya tuh peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Di mana di pertemuan 1 nanti akan membahas terkait dengan Pancasila itu sendiri ya, akan membahas terkait dengan lahirnya dari para pendiri negara tentang rumusan Pancasila, dan pertemuan kedua peserta didik akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi ini ada pertemuan ke-1 ya, ini pertemuan ke-1. Tidak tahu kalau misalkan di laptop ini rapi, tapi kalau misalkan udah di HP atau di iPad jadinya nggak rapi seperti ini, tapi kalau misalkan di laptop ini rapi. Nah, kemudian ini ada pertemuan kedua, di sini pertemuan kedua gitu. Nah, selanjutnya dari modul kita beralih ke maaf akunnya, tunggu sebentar. Tadi kan udah di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan modul ajar, dan setelah modul ajar guru juga menautkan ini blue button meeting. Jadi ini tuh pengganti kalau misalkan guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara luring, jadi digantikan daring dengan menggunakan big blue button. Jadi cicak-cicaknya tuh ya, pembelajaran itu dilaksanakan melalui big blue button jika guru tersebut tidak dapat hadir, tapi diusahakan untuk tetap luring guru tersebut. Jadi LMS ini memang harus digunakan karena juga mengingat teknologi semakin maju, jadi LMS tetap digunakan walaupun keadaan kelas juga luring. Jadi memang diutamakan untuk luring, pembelajaran itu bukan daring gitu. Nah, kemudian di sini guru menautkan tugas pertemuan yang ke-1. Nah, di mana yang tugas pertemuan pertama ini guru menautkan tentang perkelompok. Jadi ini tugasnya perkelompok. Ini bisa dilihat tugasnya. Jadi ini bukan individu tapi perkelompok. Nah, ini bisa dilihat tugasnya. Nah, ini tugas pertemuan 1 ya. Memang agak susah ya. Ini tugas pertemuan 1. Jadi akan menganalisis terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk LKPD dari peserta didik ini dilaksanakan secara perkelompok. Jadi nanti akan dipresentasikan di depan kelas gitu kalau sudah selesai. Nah, selanjutnya guru juga menautkan PowerPoint ya, PowerPoint tentang elemen Pancasila. Di sini bisa dilihat PPT-nya. Mohon maaf karena ini menggunakan iPad, jadi memang agak sulit ya untuk membuka PPT modul ajar dari sini. Tapi ini nih PPT-nya. Ini PPT yang telah guru buat. Ini elemen Pancasila ya, PPKN kelas 10. Jadi sejarah perumusan dasar negara Indonesia terlebih dahulu, baru Pancasila sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Ini ya, ini jadi PPT lah buat. Nah, jadi yang sudah guru buat. Nah, kemudian di pertemuan kedua elemen Pancasila, masih kepada elemen Pancasila. Di sini modul ajar elemen Pancasila sama seperti modul ajar yang di awal tadi ya. Hanya saja kan ini di modul ajarnya itu sudah ditautkan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi memang satu saja sebenarnya ini modul ajarnya. Jadi di situ sudah ditautkan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, ini sama seperti tadi big blue button jikalau tidak memungkinkan gurunya untuk luring gitu. Nah, kemudian di pertemuan 2 ini kan sudah membahas ya, di pertemuan 1, di pertemuan 2 sudah membahas terkait dengan elemen Pancasila. Nah, setelah itu guru menautkan kuis di sini. Jadi untuk melihat kemampuan dari peserta didik itu membahas terkait elemen Pancasila ini sudah sampai mana, sudah batas mana pengetahuannya, apakah pengetahuannya sudah di pembelajaran selama ini masuk atau malah keluar gitu.
Nah, jadi tapi pertama-tama juga ini ada PPT elemen Pancasila ya. Kita bisa buka dulu PPT-nya terlebih dahulu, baru kita akan ke kuis. Nah, kenapa PPT-nya ini? Oh iya, benar-benar. Iya, jadi PPT ini juga pertemuan 1 dan pertemuan 2 karena membahas terkait dengan perumusan dasar negara dan ideologi negara, di mana itu dibahas di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi memang benar ya, PPT-nya yang ini ya, elemen Pancasila. Jadi dibuat langsung pertemuan 1 dan pertemuan 2 gitu. Nah, kemudian kita ke kuis, masuk kuis. Sini quiz time. Jadi peserta didik akan melaksanakan atau membahas kuis ya. Nah, quiz time ini guru membuat dengan aplikasi Educandi. Jadi di sini akan mencocokkan gitu yang mana yang benar gitu. Jadi mungkin kita bisa berlatih terlebih dahulu ya. Nah, di sini peserta didik harus menyelesaikan tantangan soal yang sudah Ibu berikan gitu. Jadi ini soalnya tidak banyak, jadi sebagai sebagai latihan peserta didik, apakah kemampuannya pembelajaran selama ini sudah diserap dengan baik ataukah tidak gitu. Kita play saja. Nah, di sini ada ketua dari BPUPKI. Jadi sudah dipelajari ya, ketua dari BPUPKI ini ialah siapa gitu. Nah, awal sidang kedua BPUPKI, sidang PPKI yang mengusulkan pada sidang BPUPKI tanggal pidato M. Yamin ya, yang mengatakan 5 dasar negara 29 Mei. Nah, jadi ini dilihat apakah sudah benar semua ataukah ada yang salah, peserta didik menjawab, nanti ini langsung terhubung kepada server dari guru tersebut. Jadi ini juga ada waktunya berapa menit dia mengerjakan soal ini gitu. Juga bisa dibatasi oleh guru apakah 1 menit saja waktunya untuk mengerjakan 6 soal ini ataukah berapa menit gitu. Jadi guru bisa mengatur. Nah, kemudian setelah dari Educandi atau kuis tadi dan sudah pertemuan 2 sudah dilakukan tadi, berlanjut ke pertemuan 3, di mana pertemuan 3 bukan membahas terkait elemen Pancasila lagi, tetapi sudah ke elemen UUD 1945. Nah, di sini guru juga membuat modul ajar ya terkait dengan elemen UUD 1945. Nah, di sini modul ajar yang sudah guru buat. Jadi sekali lagi mohon maaf, nggak tahu kenapa kalau misalkan melalui iPad atau HP menjadi tidak rapi, padahal ini sudah di PDF-kan, tapi kalau misalkan di laptop ini rapi gitu. Nah, ini ya, ini bisa dilihat capaian pembelajaran pada elemen UUD 1945 ini, peserta didik dapat mengidentifikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Jadi elemen UUD 1945 ini guru hanya menautkan 1 pertemuan. Jadi kalau Pancasila tadi 2 pertemuan, sedangkan UUD ini hanya 1 pertemuan. Di sini kompetensi awalnya ya. Nah, ini ada 1 pertemuan ya, pertemuan ketiga berarti. Tuh. Terkeluar lagi, Allah. Nah, setelah dari modul ajar tadi, guru juga sudah membuat PPT terkait dengan elemen UUD 1945 ini. Jadi setiap elemen itu guru sudah menyiapkan PPT untuk pembelajaran dari peserta didik. Jadi diharapkan peserta didik itu sudah membaca PPT ataupun pembelajaran pada berikutnya supaya mereka bisa menerima pembelajaran atau bisa berperan aktif ya dalam pembelajaran nantinya. Nah, kemudian ini sama Blik Blue Button Meeting untuk kalau misalkan guru tidak bisa luring. Kemudian ini PPT-nya ya, PPT elemen UUD 1945 fase E atau kelas 10. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini PPT yang sudah gue buat.
terkait dengan elemen UUD 19 itu pertemuan ya itu. Nah, ini nah, kemudian guru juga menautkan tugas peserta didik, di mana ini tugas peserta didik di elemen UUD 1945. Kita buka terlebih dahulu. Ini tugas peserta didik individu 1-5 soal, yang mana nantinya ini akan menjadi PR pekerjaan rumah peserta didik, dan ini ditulis tangan, di mana nanti peserta didik mengumpulkannya di dalam LMS dan akan dibahas pada minggu berikutnya. Minggu berikutnya memang sudah membahas terkait dengan elemen bineka. Ke elemen bineka tunggal ika, guru juga akan membahas dulu PR di elemen UUD 1945 secara singkat gitu. Nah, kemudian setelah di elemen UUD 1945 juga ada di pertemuan keempat elemen Bhinneka Tunggal Ika, di mana di elemen Bhinneka Tunggal Ika ini sama seperti tadi, guru menyiapkan modul ajar Bhinneka Tunggal Ika, di mana di elemen Bhinneka Tunggal Ika ini guru melakukan 2 pertemuan. Nah, kan jadinya tidak rapi ya kalau misalkan di tablet, di iPad. Nah, ini guru sudah menyiapkan ya dari elemen Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertemuan ke 1 dan 2, pertemuan ke 4 dan 5 ya harusnya. Tapi memang di sini di modul ajar dibuat pertemuan 1 dan 2. Mohon maaf kalau misalkan berantakan, karena kalau misalkan di laptop itu rapi. Nah, kemudian di sini guru juga menyiapkan video. Jadi sama seperti yang pertemuan 1 tadi, sebelum pembelajaran dimulai, guru itu menyiapkan video untuk merangsang dari peserta didik supaya mereka semangat dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti ini terkait dengan gotong royong. Jadi materi pertemuan keempat dan kelima ini kan guru mengambil capaian pembelajaran terkait dengan gotong royong. Jadi memang membahas terkait dengan gotong royong. Dan ini ada PPT elemen Bhinneka Tunggal. Di PPT elemen Bhinneka Tunggal Ika ini berarti di pertemuan 4 dan di pertemuan 5 sama ya PPT-nya. Bahas terkait dengan makna gotong royong, praktik gotong royong dalam hidup bermasyarakat sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari, di mana guru mengambil di Jawa yang dikenal dengan istilah sambatan ya, kayak mereka itu berbondong-bondong untuk membantu nganui kayu gitu. Nah, kemudian ada di Toraja, Sulawesi Selatan, yang tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga. Nah, kemudian itu lanjut 5, di mana di pertemuan 5 ini juga sama ya, modul ajar elemen Bhinneka Tunggal Ika seperti yang di pertemuan 4 tadi, Big Blue Button meeting kalau misalkan guru tidak dapat hadir secara luring, dan ini guru menyiapkan kuis. Nah, word world quiz. Jadi kalau tadi menggunakan aplikasi Educandy, yang ini menggunakan word world quiz ya. Jadi bisa kita buka terlebih dahulu ya, word world quiz. Kuis elemen Bhinneka. Jadi setelah di pertemuan 4 tadi sudah belajar dan di pertemuan 5 juga sudah belajar, lanjut ke kuis. Nah, ini kuisnya. Peserta didik memilih mau nomor berapa dulu, misalkan di nomor 2. Nah, ini pertanyaannya, gotong royong tidak hanya terbatas pada pekerjaan fisik tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan budaya. Bagaimana pentingnya pelestarian budaya dalam kegiatan gotong royong? Nah, peserta didik jawab ya, ini ada waktunya. Nah, jadi waktunya 30 detik ya untuk menjawab satu soal. Nah, kemudian ini, gotong royong dalam masyarakat modern sering dihadapkan pada tantangan seperti ini dan kesibukan ya. Peran pemerintah membangun platform digital. Kemudian ini manakah yang benar terkait pernyataan Bhinneka Tunggal Ika dapat terkait konsep gotong royong?
Kemudian ini ada 5 soal ya, jawab sampai 5 soal. Satu soal lagi. Sebuah komunitas memutuskan untuk melakukan proyek gotong royong untuk meningkatkan pendidikan anak-anak daerah tersebut. Nah, jadi ini kalau benar semua ya. Jadi ini juga sudah sudah terhubung kepada guru, mereka itu dapat berapa dan waktunya berapa. Tapi untuk mengasah kejujuran dari peserta didik juga, guru meminta untuk peserta didik mengirimkan screenshot dari pengerjaan dari mereka, berapa skornya dan timenya berapa gitu. Nah, setelah dari kuis word wall tadi, maka peserta didik selesai pada pertemuan kelima. Nah, selanjutnya ke pertemuan ke-6 beralih ke elemen NKRI, di mana di sini dibuat 2, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 membahas terkait dengan elemen NKRI. Nah, di sini ada modul ajar elemen NKRI ya. Nah, di sini modul ajar elemen NKRI dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara, dan peserta didik mampu memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Di sini alokasi waktunya 4 kali 45 menit dengan berarti ini 2 kali pertemuan. Jadi ada di pertemuan ke-6 dan di pertemuan ke-7 gitu di sini ya. Pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 ini. Di sini dibuat pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya. Oke. Kemudian setelah di modul ajar, maka ke rubutan sama seperti tadi. Ini PPT elemen NKRI. Nah, ini PPT elemen NKRI yang sudah guru buat untuk di pertemuan 6 dan di pertemuan ke-7. Jadi seperti ini ya. Ini yang pertama membahas paham kebangsaan nasionalisme dan menjaga NKRI. Ini lanjutan, kemudian konsep kebangsaan nasionalisme dan relevansinya dengan upaya menjaga NKRI. Kebangsaan itu apa, nasionalisme itu apa, kemudian relevansinya dengan upaya menjaga NKRI bagaimana, ciri-cirinya juga bagaimana gitu. Nah, kemudian setelah dari PPT tadi, di sini pertemuan ke-6 guru diskusi kelompok. Jadi dengan diskusi kelompok di sini akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok membahas konsep dasar tentang paham kebangsaan dan nasionalisme. Setelah setiap anggota kelompok membaca artikel, silakan berdiskusi dalam kelompok. Setelah masing-masing anggota kelompok kecil mendiskusikan materi, silakan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi ini dilakukan secara luring ya, diusahakan secara luring. Setelah mereka berdiskusi baru akan dipresentasikan di depan kelas dengan pendapat-pendapat dari peserta didik lainnya dan kesimpulan ataupun ada tanya jawab. Nanti proses pembelajaran ada di diskusi tersebut. Jadi memang diutamakan diskusi ya di pertemuan ke-6. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 elemen NKRI sebelum masuk ke pertemuan ke-8 UAS, di sini modul ajarnya sama ya, seperti tadi Big Blue Button, dan ini PPT elemen NKRI sama, dan di sini ada tugas individu. Nah, di mana tugas individu ini membahas terkait dengan NKRI itu sendiri gitu. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 yaitu UTS, di mana UTS di sini sebelumnya guru bilang bahwasanya melaksanakan UTS ini secara jujur. Jadi memang untuk UTS ini dilakukan melalui teknologi atau melalui handphone ataupun laptop ataupun iPad dan lain sebagainya. Jadi walaupun di dalam kelas UTS-nya tapi tetap kondusif juga karena melakukan dengan quizzes gitu. Jadi tadi sudah Educandy, Wordwall sebagai latihan dari peserta didik, dan UTS-nya akan ada quizzes gitu. Jadi di sini quiz UTS-nya. UTS PPKN kelas 10 menggunakan quizzes. Nah, gini jadi.
Nah, di sini ya ada 5 soal. Bentar, sebelumnya disuruh masuk akun terlebih dahulu. Itulah kalau misalkan menggunakan HP atau iPad ya memang agak susah gitu. Karena kenapa saya menggunakan iPad atau HP ya? Karena di laptop tidak bisa. Di laptop saya. Gimana cara mainkannya nih? Nah, di sini kita akan bermain quizzes. Jadi di sini untuk UTS-nya guru membuat soal secara esai ya. Nah, di sini bagaimana contoh praktik gotong royong yang telah kalian lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi ini gotong royong berarti terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dipelajari ya. Ini misalkan ya itu. Nah, bagaimana upayamu sebagai generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda di era. Nah, pokoknya peserta didik melakukan UTS secara quizzes gitu dengan didampingi oleh guru di dalam ruang kelas. Kalau misalkan memungkinkan untuk memang luring UTS-nya, diusahakan untuk karena kalau misalnya peserta didik akan melaksanakan ulangan atau UTS itu dengan curang. Nah, itulah tadi ya LMS model cloud yang sudah saya buat terkait dengan pertemuan 1 sampai ke pertemuan 8 sampai ke UTS. Semoga dengan saya membuat model cloud ini saya bisa mengasah pengetahuan saya terkait dengan LMS yang nantinya sangat diperlukan untuk saya, bagi saya sebagai calon guru nantinya, entah itu SMP ataupun SMA. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas digital yang telah memberikan kami ilmu ya terkait dengan pembelajaran PKD ini dan terkait dengan teknologi-teknologi yang sangat akan bermanfaat bagi kami sebagai calon guru nantinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah.